Kembali lagi bersama saya Pirki Ahmad Tipaldi. Kali ini saya akan membahas pembukaan jebakan dalam pembukaan catur, yaitu Urusop Gambit ditolak. Urusop Gambit ditolak ialah salah satu pembukaan catur di mana di sini hitam menolak gambit kedua ataupun gambit pertama dalam Urusop Gambit. Ya, sebenarnya cara untuk menolak atau menghindari jalur Urusop Gambit itu sangat mudah. Ya, di sini hitam hanya perlu untuk menghindari Petrov defense ataupun Birdland defense dalam pembukaan gajah. Ya, dengan E4 E5 gajah C4 dan kuda F6, di sini hitam sudah mendekati jalur Urusop Gambit. Dan di sini hitam dapat menolak secara cuma-cuma atau menghindari jalur Urusop Gambit dengan bergerak selain kuda F6. Contohnya apa? Kuda C6. Dan di sini putih dapat melanjutkan menuju kuda F3 dan kuda F6. Dan akhirnya di sini posisi berlanjut kepada two next defense atau pertahanan dua kuda. Di sini juga hitam dapat menggerakkan pion menuju D6 yang akan berlanjut menuju Philidor defense. Ya, variasi Hanham dengan menggerakkan pion menuju D4. Ya, jadi secara umum di sini hitam dapat menghindari jalur Urusop Gambit kapanpun hitam mau. Tetapi ya, di sini pasti hitam melihat celah atau potensi pada pion di E4. Jadi hitam pasti akan mengambil inisiatif dengan menggerakkan kuda menuju F6. Dan ya, kita berlanjut kepada jalur main line. Ya, kalian pasti mengetahui bahwa di sini hitam pasti akan memakan pion yang berada di D4. Lalu setelah kita menggerakkan kuda menuju F3, kita memakan pion yang berada di E4. Kita pun memakan pion yang berada di D4. Dan setelah kuda mundur, kita paku. Dan hitam menghalangi pemakuan dan kita menggerakkan kuda menuju C3. Ini ialah setup awal dari Urusop Gambit. Tetapi apabila hitam mengetahui hal ini, pasti hitam akan mencoba untuk menghindarinya. Ya, dari posisi seperti ini, di sini hitam dapat menggerakkan pion menuju D6. Idenya ialah menghindari jalur Urusop Gambit. Setelah kita makan pion yang berada di E5, hitam pasti akan memakan pion yang berada di E5 dan ya, di sini kita dapat menyusun jebakan. Jebakan apakah itu? Yaitu gajah kali F7, skak. Di sini hitam pasti mengetahui dengan sekejap bahwa sebenarnya hal yang diancam oleh putih bukanlah rajanya, melainkan menteri yang berada di D8. Di sini pasti hitam menyadarinya. Dan hitam pun akan menggerakkan raja menuju E7. Dan di sini putih pun dapat mengadu menteri seperti ini. Dan akhirnya di sini putih unggul satu pion. Ya, rezeki. Tetapi ada yang perlu kalian perhatikan. Dalam posisi seperti ini, sebenarnya di sini hitam dapat memakan gajah yang berada di F7. Dan setelah putih memakan menteri yang berada di D8, di sini hitam dapat melakukan gerakan yang sangat mengejutkan, yaitu
Ya, gajah B4. Skak start. Di sini mau tidak mau menteri harus mundur menuju D2. Dan setelah gajah memakan menteri, di sini kita akan memakan gajah dengan kuda. Dan ya, dengan posisi yang berbeda tetapi keuntungan hampir sama, yaitu unggul 1 pion. Ya, jadi alasan mengapa ya pion D4 menjadi main line atau jalur utama adalah sudah jelas, gerakan yang lain tidak begitu baik. Lalu bagaimana jika pada posisi seperti ini kita memakan pion gratis yang berada di E4? Ya, kita hanya perlu memakan pion di E5. Ya, dan perlu diperhatikan bahwa di sini putih sudah menyusun jebakan sedemikian rupa. Jadi petak D5 di sini sangat krusial sekali. Ya, perlu kalian ketahui bahwa salah satu untuk menyusun jebakan dengan baik ialah di sini ya lawan kita atau musuh harus memiliki kecerobohan yang sangat fatal. Dan yang kedua ialah di sini kalian harus pintar-pintar melihat apakah ada perwira yang terlindungi atau tidak. Pada kasus posisi seperti ini, sudah jelas bahwa kuda di E4 tidak terlindungi. Jadi di sini kuda sangat rentan terhadap serangan putih. Ya, apabila kalian bingung, kita akan mencontohkannya. Ya, sebagai permulaan, apabila di sini kita menggerakkan gajah menuju C5, ya kita hanya perlu memakan pion yang berada di F7, skak. Ya, setelah raja kita memakan gajah, ya di sini kita akan melakukan skak dengan menteri D5. Ya, inilah yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi dengan memanfaatkan perwira yang tidak terlindungi, di sini kita dapat menyusun jebakan sedemikian rupa. Jadi di sini putih unggul 1 pion dan hitam pun tidak dapat rokade pendek. Ya. Lalu bagaimana jika hitam di sini menggerakkan kudanya menuju C6? Skenarionya masih sama. Makan F7, lalu menggerakkan menteri menuju D5. Dan iya, 1 pion gratis. Walaupun 1 pion, tetapi ya itu menandakan bahwa kita unggul dalam permainan. Apalagi dalam turnamen-turnamen catur, 1 pion pun terkadang sangat berharga sekali. Lalu pada posisi seperti ini, bagaimana jika hitam menggerakkan kuda menuju C6? Kita hanya perlu menggerakkan kuda menuju F3. Setelah hitam memakan pion, kita akan rokade pendek. Ya, saya tidak akan menjelaskan posisi ini dulu karena kita akan melanjutkan ke main line, yaitu pion kali D4. Ya, setelah menggerakkan kuda menuju F3, nah di sini sudah jelas bahwa hitam tidak akan memakan pion di E4 karena hitam di sini akan mencoba untuk menghindari main line dari Urusop Gambit. Banyak cara untuk menghindari main line tersebut. Ya, salah satunya ialah menggerakkan kuda menuju C6 dan rokade pendek. Posisinya sama seperti sebelumnya.
tetapi hanya berbeda urutan gerakannya saja. Di sini hitam dapat posisi dapat bertransposisi menjadi Murphy attack atau Max Lang attack, ataupun posisi dari Italian Gambit, dan masih banyak yang lainnya. Kalian pasti bingung, dan semuanya tentu saja sudah dijelaskan pada video-video saya yang sebelumnya. Sebagai contoh, apabila hitam menggerakkan gajah menuju C5, di sini kita dapat melanjutkan dengan menggerakkan pion menuju E5, dan kalian dapat menonton video saya yang berjudul Max Lang Attack. Setelah rokade, kuda kali 4, E1 dan D5, gajah kali, menteri kali, lalu kuda C3 dan menteri pun mundur, dan ya kita makan kuda hitam. Posisi ini pun sudah saya jelaskan pada video-video sebelumnya. Jadi pada posisi seperti ini, di sini hitam dapat menggerakkan gerakan yang aneh atau yang tidak lazim, ialah gajah B4. Idenya ialah di sini hitam ingin mencoba untuk menukarkan gajah pusat yang lumayan baik dengan pion putih yang tidak begitu baik. Maksudnya ialah di sini hitam mengundang C3, mengundang putih untuk memajukan pionnya menuju C3, dan setelah memakan, gajah akan mundur kembali. Terlihat sangat-sangat percuma. Tetapi di sini putih dapat memajukan pionnya, dan apabila kuda bergerak, maka posisi akan mirip seperti Max Lang Attack. Atau apabila hitam memajukan pion, kita dapat melakukan en passant. Dan kembali ke posisi sebelumnya. Lalu bagaimana jika hitam di sini memainkan D5? Pasti kalian tidak kepikiran sama sekali ketika memainkan Urusop Gambit apabila hitam menggerakkan pion menuju D5. Sudah pasti di sini kita dapat memakan pion, dan setelah hitam memakan pion yang berada di D5, di sini putih dapat menggerakkan kuda menuju G5. Inilah lolly attack. Dan sayangnya di sini putih mencoba untuk mengorbankan kudanya menuju F7. Apapun jawaban hitam. Sudah jelas bahwa H6 mengundang pengorbanan di kuda F7. Dan setelah Raja Hitam memakan kuda, di sini menteri dapat maju menuju F3. Perlu diingat bahwa kuda yang berada di D5 diserang 2 kali. Apabila raja bergerak selain E6, sebagai contoh ke sini, kita hanya perlu memakan kuda, dan pengorbanan di kuda F7 menjadi terbayarkan. Jadi langkah terbaik hitam ialah Raja E6. Raja E6 ialah sudah jelas. Di sini raja melindungi kuda dan sekaligus menghindar dari serangan menteri F3. Selanjutnya di sini putih dapat melanjutkan serangan dengan benteng E1, dan setelah melindungi rajanya dari ancaman dengan kuda E5, di sini putih dapat melanjutkan serangan dengan gajah F4.
Gajah tidak mungkin dimakan karena kedua kuda sedang terpaku terhadap raja. Jadi di sini hitam harus melakukan sesuatu. Perlu diingat bahwa apabila hitam melindungi kuda dengan gajah D6, kuda yang berada di D5 menjadi gratis. Jadi sudah jelas bahwa pada posisi seperti ini kuda akan mencoba untuk mengorbankan dirinya di F7. Dan ini ialah posisi dari lolly attack. Ya, untuk langkah yang lebih dalam, kalian dapat mencoba untuk membuka video saya di channel saya tentunya. Gajah N6 sudah jelas. Di sini putih dapat melanjutkan dengan benteng S1. Dan ya, hitam menyadari bahwa petak F7 di sini sedang diserang. Dan di sini hitam dapat menggerakkan menteri menuju D7. Tetapi sayangnya di sini putih dapat melanjutkan serangan dengan kuda kali F7. Memakan kuda dengan menteri ternyata akan membuat kuda di D5 tak terlindungi. Jadi mau tidak mau kuda harus dimakan oleh raja. Dan dengan skenario yang sama di sini raja harus menghindar. Raja E7 sudah jelas bahwa di sini putih dapat memakan kuda yang berada di D5 karena gajah yang berada di N6 sedang terpaku. Dan apabila raja bergerak menuju G8, dan di sini putih dapat melakukan pengorbanan fantastis dengan benteng E6. Perlu diingat bahwa menteri kali E6 akan menghasilkan gajah kali D5 yang sudah jelas bahwa posisi ini sangat tidak menguntungkan bagi hitam. Dan semuanya sudah ada pada video yang berjudul Lolly Attack. Jadi saya sangat menyarankan bahwa kalian untuk menonton video saya yang berjudul Lolly Attack yang terkandung dalam beberapa variasi. Sudah pasti bahwa yang tadi sangat membingungkan karena saya juga ngejar waktu tentunya karena ini sudah malam sekali. Lalu ya itulah kira-kira cara untuk mengantisipasi dari Urusop Gambit ditolak. Jadi secara umum saya ingin mengatakan bahwa walaupun di sini hitam mencoba untuk menghindari Urusop Gambit, sudah jelas bahwa di sini hitam akan melakukan transposisi. Entah dengan apa dan bagaimana transposisi ini akan terjadi. Ya kita tidak tahu. Ya, semua tidak terprediksi dalam permainan catur. Di sini kalian hanya dapat menduga-duga permainan akan menjadi seperti apa. Yang pasti saya menyadari bahwa jebakan ini sangat-sangat tidak mudah untuk dapat dipraktekkan. Dan ya saya sarankan apabila kalian ingin jago atau ahli dalam hal-hal seperti jebakan catur seperti ini, ya saya sarankan untuk berimprovisasi. Dan ya materi catur bukan hanya pada video ini saja, tetapi ada beberapa channel catur sekarang yang sudah mulai bermunculan. Jadi secara umum saya ingin mengatakan bahwa apabila hitam bertransposisi, jangan takut. Ya, masih banyak cara untuk mengcounter Urusop Gambit yang ditolak ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Please subscribe-nya dan sampai jumpa.